Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik teman-teman perkuliahan tafsir Tarbawi yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita pada materi terakhir pada perkuliahan kita sebelum masuki ujian akhir, yaitu tentang pendidikan diri dan anggota keluarga. Jadi ini materi terakhir, ayat terakhir yang ditafsirkan atau saya sampaikan dalam perkuliahan tafsir Tarbawi. Dan setelah ini nanti kalian bisa mengelaborasi sendiri. Banyak sebenarnya ayat-ayat yang kemudian mengandung nilai-nilai tarbawiyah atau dalam halnya pendidikan yang bisa kemudian diinternalisasi kemudian kepada teknik-teknik baik pun metode-metode dalam kita melakukan pembelajaran maupun bagaimana kemudian sifat-sifat yang harus kita teladani yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada materi ini kita membahas berkenaan dengan Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu. Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah, menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat Tahrim ayat 6. Baik, jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman dengan menggunakan panggilan yang indah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, peliharalah kalian dan keluarga kalian. Maksud Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang yang beriman, kepada Allah dan Rasulnya agar mereka memelihara dirinya dan keluarganya dengan kalimat perintah yaitu qu anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sufyan As-Tsauri mengatakan bahwa apabila datang kepadamu suatu tafsiran dari Mujahid, hal itu sudah cukup bagi mengatakan beliau di kitab Sufyan Tsauri ya, bertakwalah kepada Allah dan peringatkan serta pesanlah kepada keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Sedangkan Qatadah mengemukakan yakni hendaklah engkau menyuruh mereka berbuat taat kepada Allah dan mencegah mereka durhaka kepadanya. Dan hendaklah engkau menjalankan perintah Allah kepada mereka dan perintahkan mereka untuk menjalankannya serta membantu mereka dalam menjalankannya. Jika kemudian engkau melihat mereka berbuat, mereka yang dimaksud ini adalah keluarga ya, keluarga kita. Ahlikum berbuat, jadi jika kau melihat mereka berbuat maksiat kepada Allah, peringatkan dan cegahlah mereka. Nah, hal itu kemudian dikemukakan juga Ad-Dhahhak dan Muqatil bin Hayyan. Ini para mufassirin ya, para ahli tafsir, di mana mereka mengatakan setiap muslim berkewajiban mengajari keluarganya termasuk kerabat dan budaknya. Nah, dulu ada istilah budak masih. Berbagai hal berkenaan dengan hal-hal yang diwajibkan Allah kepada mereka dan apa yang dilarangnya. Nah, jadi ada kewajiban mengajari dalam hal ini mendidik keluarga. Mendidik keluarga dalam konsep ini, maka kemudian ku anfusakum wa ahlikum nar ya, dari api neraka. Nah, yang bahan bakarnya waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu seperti berhala-berhala yang mereka sembah. Nah, ini ya. Ini
kalau kita bahas ayat per ayat. Nah, ini terakhir la ya, bukan di kalimat terakhir la ya'sunallahu ma amarahum. Mereka tidak mendurhakai Allah. Jadi malaikat-malaikat itu tidak mendurhakai Allah terhadap apapun yang telah diperintahkan kepadanya. Lapas dari ma amarahum itu berkedudukan sebagai badal dari kafazallah tadi, atau dengan kata lain malaikat-malaikat penjaga neraka itu tidak pernah mendurhakai Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini tafsir secara balaghah ya. Adapun pendapat para ahli tafsir lain, ajarilah mereka dan tertibkanlah mereka, beramallah dengan senantiasa taat kepada Allah, hindari maksiat, dan perintahkan keluargamu untuk selalu ingat sehingga kalian bisa terhindar dari neraka. Bertakwalah kepada Allah dan wasiatkanlah kepada keluarga kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Suruhlah mereka untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Samping tugas kalian juga harus mengawasi dan membantu mereka agar selalu berada di jalan Allah. Siapa yang dimaksud kum itu? Yang dimaksud kum itu bukan hanya berarti ke orang tua, bahkan kita sebagai anak juga punya kewajiban mengingatkan. Bahkan apapun posisi kita dalam keluarga, kita punya kewajiban mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Itulah implementasi dan internalisasi daripada ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi isi kandungan dari surat At-Tahrim ayat 6 ini menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai dari mana? Dari rumah. Jadi At-Tahrim ayat 6 ini kemudian menyampaikan bahwa kepada kita pendidikan itu harus dimulai dari rumah. Ada ahlikum, keluarga kalian. Ya, di rumah tempatnya. Ayat tersebut walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria, tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini kum itu kan damir untuk laki-laki. Tetapi kemudian ayat ini juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki sebagaimana ayat-ayat yang serupa. Misalkan ayat memerintahkan puasa. Jadi kan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Kan tidak hanya laki-laki, itu komparasi dengan ayat lain. Artinya kita posisi apapun kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat At-Tahrim ini. Yang pertama, perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Yang kedua, ada anjuran menyelamatkan diri dan keluarga. Nah, dari sini kemudian kita ketahui bahwa sudah disampaikan tadi bahwa kemudian pendidikan dakwah itu dimulai dari mana? Dari rumah dulu. Dari rumah ke orang-orang terdekat kita untuk sama-sama kemudian kita ingatkan. Nah, ada hubungannya dengan hadis. Semakna dengan ayat ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kemudian Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi melalui hadis Abdul Malik ibnu Rabi ibnu Sabrah dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Murus sabiyya bis salati idza balaga sab'a sinin fa idza balaga 10 sinin fadribuhu 'alaiha." Perintahkanlah kepada anak untuk mengerjakan salat bila usianya mencapai 7 tahun, dan apabila usianya mencapai 10 tahun maka pukullah dia karena meninggalkannya. Ini kan sebuah menurut perintah ya, bila amar ya. Balagha gitu ya. Nah, kemudian menurut Abu Daud, Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Imam Abu Daud telah meriwayatkan pula melalui hadis Amr ibn Shu'aib dan dari ayahnya dari kakeknya. Dan dari Rasulullah SAW ulama fikih mengatakan bahwa hal yang sama diberlakukan terhadap anak khususnya dalam masalah puasa agar tersebut menjadi latihan bagi anak-anak dalam ibadah. Itu ya. Kemudian hubungannya dengan hadis. Ada banyak hadis-hadis lain juga yang mengarah ke situ.
Seperti juga yang hadis yang sangat familiar bahwa Nabi bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Kemudian kedua orang tuanya yang akan buat menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat, maka apakah kalian menyaksikan ada cacat? Lalu Abu Hurairah berkata, apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah itu. Ada hadis di riwayat Muslim ya. Nah, kemudian beriman kepada malaikat juga. Nah, apa asbabun nuzul dari ayat ini? Dalam sebuah riwayat bahwa ketika Tahrim ayat 6 ini turun, Umar berkata, wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami dan bagaimana menjaga keluarga kami? Rasulullah SAW menjawab, larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkanlah mereka melakukan apa yang Allah memerintahkan kepadamu melakukannya. Begitulah cara meluputkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka dikuasakan mengadakan penyiksaan di dalam neraka, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan perintah Allah. Jadi ada pertanyaan ya dari sahabat Umar, tanya kepada Rasulullah. Nah, terakhir kesimpulannya adalah di Quran surat Tahrim ayat 6 ini menjelaskan tentang perintah menjaga diri sendiri dan keluarga. Ya, dari api neraka, artinya pendidikan, dakwah, kemudian pengelolaan keluarga diperintahkan untuk yang intinya adalah takwa, sehingga itu menghindarkan kita dan keluarga kita dari api neraka dengan cara membimbing dan mendidik keluarga, terutama kepada kedua orang tua sebagai panutan anak-anak seperti itu. Itu demikian yang dapat disampaikan di materi terakhir ini. Nanti untuk soal ujian akhirnya nanti saya kirim menyusul. Jadi semoga apa yang kita beberapa ayat, kemudian ada surah kemarin yang kita pelajari tafsir terbawinya, dapat kita ambil nilai-nilai terbawiyahnya atau pendidikan-pendidikan sehingga membawa kita kepada kebaikan sebagai khususnya kalian untuk calon pendidik atau yang sudah ada mengajar. Semoga itu bermanfaat dan kemudian mengembalikan kita bahwa fitrah kita adalah beribadah kepada Allah. Apapun yang kita lakukan adalah la liya'budun, ya, beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridha Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.